dengan Pak Sugih yang sanggup rendahkan diri macam ni, saya berbesar hati untuk berbagi tentang apa yang saya nampak tentang Asia ini. So tajuknya Ya, Pak. hari ini, saya bukanlah nak tunjuk pandai, saya kena bagi disclaimer dulu. Saya kena bagi Ya. disclaimer, saya adalah individu orang yang enggak pandai menerangkan marketing plan. Saya memang kalau boleh, memang saya jauhkan diri untuk bercerita marketing plan sebab saya enggak suka number. Numbering is, orang yang enggak suka nombor ini, kalau dia berhadapan dengan number dia akan jadi repot. Tetapi disebabkan ia adalah salah satu tuntutan di dalam marketing plan, di dalam pembinaan perniagaan, saya akan cuba untuk berbagi kepada Pak Sugih supaya Pak Sugih nampak the bigger picture. Gimana? Iya, Okey, Pak. marketing plan di Asia ini, dia punya secara general dia, okey, dia punya asas dia adalah agreement di antara kita dengan Asia adalah dia berjanji 50%, 50%. Ini agreement dia. Okay. Dia punya payout dia 50-50. Makna dia segala jualan yang kita lakukan based on kita punya group sales, 50% syarikat akan ambil, another 50% dia akan bagi kepada kita dalam bentuk pendapatan. So 50% company and then 50% Ya. payout. And payout ini dia akan bayar 50% ni 100%, tak ada tinggal. Tidak ada tinggal. Maknanya ada syarikat yang dia cakap 50-50, tapi 50% tu mungkin 70% mereka bayar. Yang mereka yang duit lebihan yang tak dibayar mereka simpan sebagai kita panggil tabung kecemasan mereka. Tetapi Asia beda, segala 50% ni 100% dibayar. Mereka akan cari jalan untuk bayar keseluruhannya. Dan mereka enggak akan hold duit kita at any time. Itu dia punya filosofi di sebalik 50-50. And mereka akan bayar kita on weekly basis. So paymentnya kita akan dikira setiap minggu. Dia punya cut off dia adalah setiap hari Sabtu jam 12 tengah hari. Waktu Malaysia, 11 waktu Indonesia. Setiap hari Sabtu dia akan cut off dan mereka akan kira penghasilan kita, omset kita di dalam kumpulan kita ataupun personal, dan mereka akan kira hari Sabtu cut off, hari Ahad, hari Isnin, hari Selasa, Tuesday. So 3 hari ini mereka akan kira berapa bonus kita. Hari Rabu kita boleh nampak dah. Rabu dalam sistem kita dah boleh nampak dah berapa kita punya bonus pada minggu yang lepas, dan mereka akan bayar kita pada Jumaat pagi. So makna dia, syarikat ini dia enggak tahan duit kita lama. Kebanyakan syarikat yang saya buat semua ini mereka tahan 2 minggu. Tutup hari Sabtu, hari Jumaat, hari lagi 2 minggu baru dapat duit. Tapi ini perusahaan pertama kali saya tengok dia hanya hold duit kita 1 minggu aja. Sebab mereka ingin kira bonusnya dalam masa 3 hari ini, berapa penghasilan kita, and then hari Rabu sudah nampak ada statement, hari Jumaat pagi dia bayar. Okay, itu dia bayar kita on weekly basis. Dan bonus kita tersebut dibayar dalam 8 type of bonuses. 8 jenis. Yang sekejap lagi saya akan terangkan kepada Pak Sugih. Okey, 8 jenis. So, ke-8 jenis ini dia punya graf dia. Sama ada kita nak buat cepat, okey, fast money. Okey, kita punya passive dan kita punya residual. Dia ada merangkumi ke semua elemen ini, which is saya nampak itu yang menariknya.
Kita boleh attract orang yang inginkan duit yang cepat. Kita juga boleh attract orang yang cari pendapatan pasif dan residual. Kebanyakan multi-level company, terutamanya local company daripada Malaysia, duit besarnya hanya ada di hadapan, di belakangnya nggak ada duit. Sebab payoutnya lebih kepada introduction. Jadi orang kena sentiasa kerja. Jadi duit pencennya nggak ada, duit residualnya nggak ada sebab duit introduction, product introduction bonusnya yang banyak. Most of the local company macam Malaysia company, Asia company, from China pun sama saya tengok. Dia terlalu mementingkan duit fast money, maknanya duit depan. Duit pertengahan dengan duit belakangnya nggak ada. Tapi di Asia kita boleh buat duit yang cepat di depan. Duit pasifnya pun agak memang lumayan dan residualnya enggak yang unlimited money di situ. Residualnya unlimited money di situ. Okay. So 8 jenis bonus tadi, okay, saya go through dulu secara apa nama sekali pandang. Okay, ini saya share screen. Ini yang ada di dalam kotak yang Pak Sugih pegang tadi, nggak apa-apa, saya go through. Okay, compensation plan dia. Nombor satunya retail customer bonus, itu sekejap lagi saya terangkan. And then yang kedua kita ada preferred customer, kita ada fast start bonus, dan kita ada director bonus. Ini semua fast money. Fast money yang saya katakan tadi. Okay. And then yang kelima ini team commission bonus. Di sini mulanya residual. Team commission bonus. And then executive momentum pool ini. Ini pun adalah residual. Okay, yang agak lumayan. Dan yang ketujuh ini, check mesh ini, okay, mulanya pendapatan residual kita. Yang tadi pasif, yang ini residual. Legacy income kita. Yang ketujuh dengan yang ke-8 ini. Diamond pool. Check mesh dengan diamond pool. Sekejap lagi saya akan terangkan kepada tentang bonus tersebut. Dan ini pula adalah peringkat-peringkatnya. Okey, yang bermula, kalau kita bermula di Asia ini, dia bermula dengan, kalau kita tengok dekat sini, associate. Dan kita ada director 300, director 700, and then kita ada executive. Executive ni adalah kita panggil apa nama, first level of leadership di Asia. Bronze, silver, gold, platinum. Dan apa specialnya executive ni, sekejap lagi saya akan terangkan secara detail. Di sini syarikat sudah mula bayar profit sharing. Banyak syarikat di luar sana pun ada bayar profit sharing, tapi mereka hanya bayar kepada diamond and above. Tapi di Asia mereka mula bayar profit sharing kepada pemimpin peringkat bawahan ini bermula daripada bronze sampai platinum. 2%. 2% ini jumlah dia agak besar. Memang lumayan, Pak. 2% jualan syarikat seluruh dunia dia akan bagi ikut kita punya percentage of performance kita. Dan kita ada diamond, okay, triple diamond, and then ambassador diamond, dan paling tinggi sekali adalah presidential triple diamond. Itu adalah peringkat-peringkatnya yang ada di Asia ini. Nanti Pak Sugih boleh tengok dalam buku tu. Tapi yang penting sekali kita nak terangkan hari ini adalah bonus tadi, 8 bonus tadi. Okey. Yang pertama, setakat ni ada apa-apa yang Pak Sugih nak tanya soalan secara yang apa yang saya briefkan tadi? Di unmute, Pak. Suaranya dengar. Nah, di unmute. Ya. Halo. Ya. Ya, ada. Ya. Jadi yang diterangkan tadi kan ada 8 jenis bonus. Jenis yang pertama itu masuk dalam PAS. Yes. Pertama, kedua, ketiga, keempat kita panggil fast bonus. PAS bonus. Yaitu satu adalah apa? Nombor 1 ini adalah retail. Oh, retail. Retail bonus. Terus yang kedua? Retail bonus ni biasalah kita beli pada harga member and kita jual pada harga
suggested selling price. Harga runcitnya. Jadi kita boleh dapat keuntungan runcit. Itu biasa yang dalam mana-mana multi level. Yang kedua preferred customer. Preferred customer ini masuk dalam PAS money ya? Iya juga. Okey. Preferred customer ini adalah kategori customer, yang mau dapat produk pada harga member tapi enggak mau bayar iuran keahlian. Dia enggak mau bayar RM85. Jadi ada kategorinya di situ. Jadi apa yang kita dapat sebagai preferred bonus ini? Maknanya kalau mereka ini akan kita daftarkan sebagai preferred customer. Preferred customer, tapi mereka enggak ada dalam organisasi kita. Dalam carta organisasi kita mereka enggak muncul. Mereka hanya ada dalam database bisnes kita sebagai orang yang membeli produk. So, setiap kali kita perkenalkan kita di sini, preferred customer kita, kalau dia beli 100 PV, kita akan dibayar RM100. Okey. Dan kalau 200 RM200 lah. Kalau 50 PV, RM50. Ataupun 10 PV, mungkin kita akan bayar RM20 macam accordingly. Dan setiap kali mereka buat pembelian, bulan depan dia beli lagi, kita dapat lagi preferred customer ni. Setiap kali mereka membeli, setiap kali itulah kita dapat preferred customer bonus. Dan poin yang mereka lakukan atas pembelian tersebut sudah dikira sebagai kita punya personal PV. Boleh dikira untuk aktifkan kita punya personal maintenance setiap bulan. Kita sebagai associate, kita kena aktif 100 PV. Jadi 100 PV ini boleh datang daripada kita punya pembelian sendiri ataupun pembelian daripada preferred customer. Cumanya pengiraannya preferred customer ini setiap 100 PV yang mereka beli, 100 PV itu akan jadi 50 CV. Jadi 50 CV ini sudah dikira sebagai 50 PV kita. So kalau kita nakkan aktifkan pembelian kita melalui pembelian preferred customer, perlukan 2 orang preferred customer yang beli 100 PV setiap orang, makanya akan ada 50 CV daripada A, 50 CV daripada B, maka sudah cukup untuk 100 PV kita. Jadi pada bulan tersebut, kalau Pak Sugih enggak melakukan pembelian apa-apa, akaun Pak Sugih masih lagi aktif. Sebab apa? Ada preferred customer yang membeli. Okey. Dan mana-mana pembelian yang melebihi 200 PV atas personal account kita, termasuk preferred customer kita, lebih aja 200 PV, katakan ada 300 PV lah. Okey. Hanya 200 yang akan dipakai untuk aktifkan akaun kita, yang 100 PV additional itu akan turun ke mana-mana kaki kita yang lemah. Dikira sebagai kita punya team commission. Dia akan kira tim kita. Dia akan jatuh ke mana-mana lesser leg. Katakan kita pun ada beli PV, preferred customer pun ada, totalnya ada 500 PV. So 200 hanya dipakai untuk personal account kita, 300 akan turun ke kaki yang lemah. Itu agak technical sedikit, tapi tak apa, nanti kita akan terangkan dan kalau Pak Sugih mau secara detail. Tapi saya punya praktik Pak Sugih, saya personally enggak pernah kenalkan preferred customer sebab dia akan merugikan mereka. Kebanyakan mereka ini mula-mula mereka enggak mau bayar RM85 sebab mereka ingat mereka rugi, tapi bila produknya jadi dekat mereka, mereka mula berbagi dengan saudara mara. Jadi kalau preferred customer ni, kalau mereka nak refer orang enggak boleh sebab mereka bukan associate. So mereka kena bayar lagi sekali, beli pack, baru mereka boleh perkenalkan. Jadi ikut pengalaman saya, nanti repot. Sudah 2 kali. Jadi saya terus cerita pasal jadi associate saja. Saya jarang bercerita kepada preferred untuk mereka jadi preferred customer. Sebab selalunya semua orang akan mula berkongsi dan mereka nakkan komisi di situ. So preferred customer enggak boleh dapat komisi. Okey, itu bonus yang kedua. Bonus yang ketiga adalah fast start bonus.
Ini kita Ya. panggil lebih kurang introduction bonus lah. Bonus rekrut. Bonus rekrut. Dia akan bayar kita 20% daripada PV yang kita rekrut. Okey, contoh kita ada a few packages. Package personal pack kita $160 PV. So kalau kita tengok package, kalau kita kenalkan package yang personal pack itu dapat satu kotak dengan 2 tube Reno 28 itu 20% at 160 PV kita akan dapat lebih kurang 32 US dollar. So 32 US dollar dia akan kalikanlah dengan 4.2 akan dapatlah lebih kurang dalam ringgit Malaysianya RM134. Kalau Indonesianya lebih kurang 14.500, Pak. $1. Kali dengan kali berapa Pak Sep? Kali 300 14.500 $1. So maknanya 32 kali 14 32 kali 14 500. 464,000 kan? Ya. Ya betul. Itu introduction bonusnya 20%. Kalau yang bonus kalau package yang besar, package yang kedua tu kita ada 400 PV. Family pack. So dekat sini kita akan dapat 20% at 400. Contoh yang kedua, kalau fast start bonusnya 20% daripada 400 PV, lepas tu kita dapat lebih kurang 80 US dollar. And paling tinggi kita punya pack adalah entrepreneur pack. Masih ada ya situ ya, belum hilang kayaknya ya. Masih ada lagi, belum hilang lagi 800 PV. 800 PV kalau kita 20% maknanya kita dapat 160 US dollar. 160 US dollar kalau dikalikan dengan 14.500. Hampir 2,5 juta. 2.3 million rupiah. Ya. Itu personal pack. Jadi personal pack ini kita memang jarang, saya sendiri memang jarang perkenalkan, tetapi ada orang yang suka, yang family-nya besar, yang kumpulannya besar, mereka minta untuk bermula dengan personal packs. Jadi fast start bonus ini untuk pengetahuan Pak Sugih, di Asia ini enggak ada bedanya orang yang bermula dengan 100 PV, dengan 160 PV, dengan family pack, dengan entrepreneur pack, enggak ada bedanya dari segi bonus. Cumanya mereka ada kelebihan dari segi berapa banyak produk yang mereka dapat dan kelebihan dari segi mereka punya loyalty reward programs yang ada di Asia ini. Yang lain semuanya sama. Semuanya akan dapat bonus yang sama, enggak ada bedanya. Yeah. Okay. And then bonus yang keempat adalah director bonus. Okay, director bonus ini adalah one time bonus, okay, di mana director ni peringkat yang pertama Pak Sugih. Mula-mula orang masuk sebagai associate. Dan peringkat yang kedua adalah director. So bagaimana nak jadi director? Syarat dia kita perkenalkan dua orang, seorang sebelah kiri, left, seorang di sebelah kanan. A ataupun B. Itu director sudah. Dan bonus director ini akan dibayar, okay, bila kita berjaya sampai pada tahap director ini, seorang di kiri, seorang di kanan, daripada dalam masa 14 hari. Daripada tarikh kita bergabung di Asia. 14 hari ini bukanlah 14 hari tepat. Maksimum boleh mencecah sampai 21 hari bergantung pada bila kita daftarkan di Asia. Tapi minimum 14 hari. Maksimum 21 hari. Jadi jika dalam tarikh ini, masa ini, ruang lingkup itu kita berjaya perkenalkan seorang di kiri, seorang di kiri, seorang di kanan, maka kita akan dibayar director bonus sebanyak US dollar 50 ataupun ringgit Malaysia 210 ringgit. Okey.
ataupun 50 kali 14,500, lebih kurang 725,000 lah. Ini sekali aja Pak Sugih. Dia punya idea ni bukanlah untuk bagi kita 200 apa nama director bonus 50 US dollar ni. Idea dia sebab mereka tahu mereka nak create urgency supaya kita boleh create momentum. Sebab mengikut statistik mereka, siapa-siapa di dalam tim kita yang berjaya dapatkan director bonus, meaning that perkenalkan 2 orang dalam masa 14 hari, mereka ni 13 kali ganda lebih berpotensi untuk sampai ke bronze executive. Dan 15 kali ganda lebih berpotensi untuk naik diamond. Ini database mereka. Psychology behind the bonus is nak create urgency. Okay, yang mereka pentingkan dekat sini is attitude of people yang nak go for director ni. So itu yang kita tekankan dalam masa 14 hari pertama, sebab kita nak mereka go bronze and diamond ni secepat mungkin. Okay, itu kita panggil director bonus. Yang keempat, kita panggil, yang kelima, team commission bonus. Ini kalau di Malaysia kita panggil pairing bonus lah Pak Sugih. Kalau di Indonesia saya nggak tahu kalau perusahaan di Indonesia pasangan bonus. Pairing bonus pasangan. Tapi di sini kita panggil team commission bonus. Gimana mereka bayar team commission bonus ni? Kita membina 2 kumpulan. Okay, satu kumpulan di sebelah kiri, satu kumpulan di sebelah kanan. Okay. Kita kenalkan A, kita kenalkan B. Okay, di atas kita pun mungkin ada apa nama kita punya introducer. Mereka pun ada 2 tim, kiri dan juga kanan. So di dalam tim kita ini akan ada grup yang akan muncul. Kita banner. Okay, kita kenalkan lagi seorang C. Mungkin kita letakkan sini. So team commission bonus ini, okay, syarat dia untuk kita dapat, kita kena aktif dengan 100 PV. Yang kedua, kita kena binary qualified. Ini biasa kalau perusahaan mereka ni biasa ni. Binary qualified ni makna dia apa? Makna dia kita mesti ada seorang di sebelah kiri ataupun seorang di sebelah kanan yang kita kenalkan sendiri, mestilah mereka juga aktif 100 PV. Pada minggu yang kita nak dapat bonus ini. Itu kita panggil binary qualified. Dan mesti ada sekurang-kurangnya 300 PV. Di kiri ataupun di kanan. Baru mereka akan mula start bayar. Ini 3 syarat utama dia. 100 PV kita aktif. Okay. Di kiri dan kanan pun mesti binary qualified. Mesti ada seorang kurang-kurangnya yang kita perkenalkan aktif 100 PV. Dan ada 300 PV kiri dan 300 PV kanan, baru mereka akan bayar. So mereka akan bayar 10% daripada lesser leg. %10. So maximum bonus ini dia ada capping. Binary ini biasanya ada capping. Maximum dia akan bayar kita on 100,000 PV aja. Pada satu minggu, on weekly basis, 100,000 PV, which kalau kita translate kepada okay, 100,000 PV ini, kalau kita tukar kepada 10% on lesser leg tadi, maknanya dia akan bayar kita US dollar 10,000 per week. Itu maksimum. Okay, kalau 10,000 US dollar, 10,000 kali 14,500. Berapa juta? Ada 145 juta rupiah maksimum seminggu. Per week. Itu dia punya capping dia at 145. Sekejap lagi saya akan terangkan. So contoh, kita banner, tim kita pun sudah mula muncul. Setiap hari Sabtu dia akan tengok berapa PV sebelah kiri. Katakan di sini ada 10,000 PV.
Di sini ada 5,000 PV. Okay. So, ikut pengiraan yang saya katakan tadi dengan syarat ketiga-tiga syarat tadi sudah dipenuhi, so sistem akan tengok mana kaki yang lemah. So, dia akan bayar 10% daripada weaker leg. So, 10% weaker leg dalam konteks ini adalah sebelah kanan. So, dia kira 10%. Okay, 10% at 5,000. So makna dia bayar kita US dollar 5,000. Sorry, 500 pada minggu tersebut. So setelah dia bayar US dollar 500, dia potong tinggal kosong sebelah kanan. 10,000 ni dia potong 5,000, tinggal lagi 5,000 PV. So 5,000 PV ni akan bawa ke minggu hadapan. Okay, carry forward. As long as kita aktif 100 PV, selagi itulah, okay, dia akan benarkan untuk kita carry forward kita punya business volume tadi. So dalam in case bila kita punya business sudah besar, okay, katakan di sini sudah besar, sini ada 200,000 PV, sini ada 150,000 PV. Macam saya cakap tadi, dia bayar kita maksimum 100,000 PV setiap minggu. So dia hanya akan bayar 100,000 PV, tinggal balance dia 50,000 PV. Dia bayar 100,000 PV tadi, tinggal 100,000 PV di sini. So maknanya dia akan bayar kita 10K USD pada minggu tersebut. Jadi buka aja minggu baru, kita sudah ada lagi bonus yang dibayar lagi. Jadi itu tidak ada yang hilang Pak Sugih. Dia tak ada hilang. Dia tidak ada flushing. Bawa minggu ke depan aja. Berarti bayarnya minggu Dia ke bawa. depan. Iya betul. Ada plus out. Dia tidak ada flushingnya. As long as kita aktif 100 PV, kita akan dibayar tim commission bonus ini. So setakat ini boleh Pak Sugih ya? Ya. Okay. Alright. So yang keenam, kita panggil executive momentum pool. Ini agak complicated sedikit, tapi inilah profit sharing yang 2% tadi. Jualan di 33 buah negara ini, okay, dia akan ambil dan ditengok kita punya performance kita macam mana. Sekejap lagi saya akan tunjukkan apa yang menentukan kita punya 2% punya share ni, dan dia akan bagi mengikut kita punya keupayaan kita. So, executive momentum pool ini adalah bonus yang akan dikira setiap minggu tapi dibayar sebulan sekali. Okay. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, dia bayar terus pada minggu keempat ni. Dihitung minggu pertama, dihitung minggu kedua, dihitung minggu ketiga, dihitung minggu keempat, tapi pembayarannya pada minggu keempat. Mau tanya satu dulu. Yang minggu ini itu fix atau minggu kita masing-masing pencapaian sih, Bu? Ikut minggu kita. Oh, minggu kita ya. Jadi kalau tapi minggunya sudah fix. Minggu pembayarannya fix, tapi dia ikut kita punya performance. Enggak, maksud saya seperti ini. Kalau dia fix, mungkin di bulan baru dia mulai. Kita pencapaiannya di bulan ketiga umpamanya. Nah, apakah kita dibayar di minggu ke minggu ketiga tercapai? 1-2 tidak tercapai. Tapi kita capainya di minggu ke-3 untuk kita pertama. Nah, apakah kita dibayarkan di minggu ke-4 atau nunggu kita 4 minggu berikutnya? Dibayar minggu ke-4 juga, ada sama dengan orang lain. Oh, gitu. Sama. Tapi jadi kita dihitung sama, rugi. berarti 2 minggu lah kita bisa capai, yang 2 minggunya tidak capai gitu. Ya betul. Kalau 1 minggu, 1 minggu, kalau 2 minggu, 2 minggu. Jadwalnya sudah ditetapkan. Oh, jadwalnya fix, bukan menyesuaikan dengan pencapaian kita gitu ya. Oke. Iya, betul. Oke, jadi apa yang menentukan berapa banyak portion yang kita dapat? Dia bergantung kepada kita punya unilevel punya organization. Dalam Asia dia ada 2. Oke, kita kenalkan A, kita kenalkan B, oke. Mereka kenalkan orang mereka, dan mungkin kita kenalkan C. Ini binary tree, betul tak? Tapi dia ada satu lagi organization yang kita tengok unilevel. Ini A, ini B,
ini C, ini D. Dia ada kita punya unilevel punya organisation. Dan bonus kita ini bergantung kepada Di level. EMP ini berapa banyak dia bergantung kepada berapa banyak volume kita. Ini level 1, level 2, level 3. Berapa banyak volume kita PV kita pada 3 level ini, kita panggil PGV3. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kita punya paid S rank kita apa? Bronze dia akan bayar 50% daripada PGV3. Silver, sorry. Ya. Bronze akan dapat 50% daripada PGV3. Silver akan dapat 65%. Gold akan dapat 75%. Platinum akan dapat 100% daripada PGV3. Dua faktor ini akan tentukan berapa banyak bonus yang kita akan dapat pada executive momentum pool ini. Contoh, katakan Pak Aladin di sini. Pak Aladin pada minggu ini, 3 levelnya PGV3-nya, keseluruhannya PGV3 ada 5,000 PV. Dan Pak Aladin pada minggu tersebut dia paid S kepada silver executive. So maknanya dia dapat 65%. So 65% daripada 5,000 maknanya 3,250. Ini share yang Pak Aladin dapat. Kalikan nilai satu saham. Nilai satu saham tu bergantung kepada keadaan semasa. Saya dulu dapat antara 0.1 sampai maksimum pun 0.19. Dulu saya dapat 3,250 kali 0.19. Lebih kurang 617 US dollar. Tapi Pak Sam banyak dapat. Sekarang ini share satu saham boleh secah sampai 3. Katakanlah 3,250 kali dengan 2.5. Sudah 8,000 US dollar. Sorry. Ya. 0.2. Sorry. 3,250 kali 0.25. Sudah 800 US dollar. Berbanding dengan saya dulu, nilai sesaham dia hanyalah 0.19 saja maksimum. Tapi Pak Sam saya tengok sampai dapat 0.3, 0.25. Jadi nilai satu saham sekarang ni lebih tinggi berbanding dengan yang dahulu. So maknanya lagi besar, lagi ramai orang yang kita kenalkan secara direct kita. Grup 3 level kita lagi besar, volumenya lagi besar. Kita punya profit sharing ini yang dibayar kepada kita on weekly basis. Nampak Pak Suki ya? Boleh faham sikit-sikit ya? Iya, Pak. Jadi bonus ini kekuatan dia kepada paid S kita. Minggu itu kita punya paid kita dibayar pada rank apa dan berapa banyak volume yang kita kembangkan pada 3 level pertama kita. Dan bonus ini dia akan bayar selama 72 minggu sahaja. Maknanya setahun setengah lah. Dan setahun setengah ni bukan setahun setengah direct. Kita boleh ambil sikit-sikit. Dan mungkin kita habiskan setahun setengah ni dalam masa 5 tahun. Maknanya 72 kali kita boleh dapat bonus ini. Dan 72 kali itu bergantung kepada kalau kita macam saya ambil terus. Sebab saya tengah momentum, volume tengah besar, saya terus ambil. Setahun setengah habis. Ada orang dia buka sikit-sikit. 3 tahun baru habis 72 kali ini. Dia nggak paksa kita. Kalau kita mau buat laju, ambil terus. Kalau mau buat perlahan-lahan, kita ambil sedikit-sedikit. Itu bonus yang artinya tidak ada yang hilang itu sih ya, masalah waktu aja ya. Waktu saja. Oke. Dan yang ketujuh kita panggil executive check match. Oke. Executive check match ini adalah matching bonus, oke.
dia akan bayar kita di antara 5 ke 12% daripada team commission bonus yang ada dalam kumpulan kita. Sampai ke 7 generation. Bukan 7 level ya, 7 generation. Makna dia setiap minggu kita dah kira team commission bonus tadi, yang 10% daripada lesser league tadi kan, yang ni. Okey. Dan dalam kumpulan kita 7 generasi, kalau orang tu dapat RM1,000, okey, kita akan dibayar. Kalau bonus orang tu dalam kumpulan kita, contoh kalau Pak Aladin team commission bonusnya minggu ni RM1,000, saya akan dapat lebih kurang di antara 5 ke 12% daripada RM1,000 tadi. Tapi semua orang di dalam kumpulan Pak Aladin tu nanti 7 generasi saya akan dapat 5 ke 12%. Bonus ini enggak ada cappingnya. Ini bonus paling besar, enggak ada limitnya. Okey, so macam mana dia bayar kita? Macam mana dia kira 7 generasi? Dia masih lagi based on uni level punya marketing plan. Kita di sini, katakanlah kita bronze. Dia akan tengok eksekutif, dia akan cari ni A punya line, ni B punya line, ni C punya line, ni D. So kita cerita pasal A ni je, B ni je. So B di sini. Katakan B belum eksekutif. Ini belum eksekutif, belum eksekutif, belum eksekutif. Ini baru bronze eksekutif. Ini baru dikira generasi 1. Okey, so maknanya dekat sini semua akan dapat ni. Ini baru generasi 1. Lepas tu cari lagi ke bawah. Okey. Ini baru aja jumpa lagi seorang silver executive. Ini baru generasi 2. Generasi 2. So makna dia 7 generasi tadi mungkin boleh jadi sampai 20 level, mungkin 30 level, mungkin 50 level. Sebab mereka define generation tu adalah mereka cari the next executive dalam kumpulan kita. So executive ni sama ada bronze, silver, gold ataupun platinum. Dia akan kira kalau ada 1,000 orang dalam kumpulan kita, 1,000 orang tu masih lagi dalam generasi yang kita layak, 1,000 tu kita akan dapat 5 ke 12% daripada income pasangan mereka tu, team commission bonus. Jadi kalau kita kira secara individual nggak besar lah, sikit-sikit aja. Tapi kalau dihimpunkan 1,000, 2,000 orang punya pendapatan, walaupun persentasenya kecil, dia jadi lumayan, dia jadi besar. Okey, itu bonus yang ke-7 dan bonus yang ke-8 adalah diamond pool. So diamond pool ni dibayar kepada diamond ke atas. Okey. Tambah lagi 3% daripada jualan syarikat seluruh dunia. Okey, dia ambil 3%, dia akan bagi kepada diamond ini. Dan dibayar setiap bulan. Dikira setiap minggu tetapi dibayar setiap bulan. So bonus ini adalah bonus yang khas dibagi kepada diamond. Pengiraan dia lebih kurang macam executive check match tadi, 3 level pertama, PGV 3, okey. Dan dibayar kepada diamond ke atas based on 3% tadi. Dia lumayan daripada bila kita punya volume semakin lama semakin besar, semakin lama semakin besar. Jadi as a diamond ni 3% ni agak lumayan dia punya bonus dia. Hanya bonus yang ke-8 ni untuk diamond ke atas saja. Ada batasan diamond seperti eksekutif tadi sekian minggu cuma dibayar atau ini terus setelah dia dapat diamond? Kalau macam saya enggak, saya dulu masa okey, sebab saya jadi diamond cepat, dalam masa 3 bulan saya sudah jadi diamond. So semasa saya jadi diamond, saya juga masih belum habis saya punya momentum pool tadi. Dua-dua dapat. Oh, gitu ya. Dua-dua itu yang menjadikan bonus itu sangat besar. Jadi tidak ada yang hilang. Kalau 72 ya sampailah. Kalau saya baru dapat, berarti masih ada 70 minggu lagi berarti.
Betul, betul. Oh. Jadi kalau kita laju, dia bagi semua. Ya, ya, ya. Dia nggak tunggu executive momentum full habis baru kita boleh dapat diamond, nggak. Kalau kita dalam 2-3 bulan pertama kita sudah berjaya dapat diamond, dia bagi terus. Dia nggak hold pun kita punya bonus tu. Nggak, maksud saya sih Bung, diamond kalau untuk eksekutif kan kita total pembayaran kan selama 72 minggu sih Bung. Nah, untuk diamond apakah ada masa juga pembayarannya? Oh, okay. Diamond dia ada tangga dia nggak ada limitnya, tetapi dia ada persentasenya. Dia ada 3 tahun. Kalau kita nggak naik lagi tahun pertama, persentasenya itu akan kurang jadi 75%. Kalau nggak naik lagi 2 tahun, dia akan jadi 65%. Sampailah jadi kurang. Oh, Jadi ya. bagus. Sebab apa dia nggak suruh orang stay pada diamond aja. Kalau naik lagi pangkat jadi double diamond, dia bagi lagi. Triple diamond lagi besar lagi. Ambassador diamond lagi besar. Jadi berarti unlimited lah diamond pool. Unlimited, yes, betul. Kalau apa masih terbatas 72 minggu gitu ya. Ya, betul. Yang ini nggak ada batasannya. So, itu ke-88 bonus Pak Sugih secara general ya, tentang bagaimana pengiraan bonusnya itu. Dan ada video yang telah dibuat khas oleh perusahaan untuk menerangkan bagaimana bonus ini dikira, dan saya kira video itu pun agak jelas, tetapi mereka tak kira secara detail lah. Saya punya pemikiran, saya ini orangnya yang memang slow, Pak Sugih. Iya. Belajarnya dari sekolah dulu sekali nggak pandai, 5 kali baru boleh boleh paham. Iya, Dia iya, bila Pak. Iya. macam ini lagi lah. Jadi saya lebih suka kepada praktiknya, kita jalankan, dan daripada situ kita faham sedikit-sedikit. Itu saya. Iya, iya, Ah, iya. Jadi mungkin bonus yang ini saya boleh terangkan ini setelah setahun lebih baru saya betul-betul faham apa itu EMP, gimana menerangkan supaya orang boleh nampak. Iya. Jadi saya harap penerangan ringkas ini dapat bagi sedikit idea kepada Pak Sugih gimana mereka bayar kita bonus. Jadi kalau bab Shopee the money itu bergantung kepada gerak kerja kita. Iya. Gerak kerja. Kalau dia bergantung kepada jawapan kepada persoalan ini. Iya. Apa yang kita inginkan? Macam saya memang lapar, perlu cepat, perlu laju. Jadi saya pelajari rupa-rupanya networking ini, mungkin Pak Sugih juga setuju, dia akan lebih memudahkan, akan create kita momentum yang besar kalau kita buat dalam kadar yang cepat. Jadi duitnya nampak cepat. Jadi saya ada satu formula dulu Pak Sugih yang saya temui secara tidak sengaja. Tahun 2011 saya masa itu dengan satu network nama dia Alpha Lipid, dia Unilevel tahu. Tapi sebelum saya paham tentang binary ini, saya punya pemimpin di dalam syarikat itu dan syarikat sebelum ini mengatakan jangan kamu pernah ceburi binary, ini bohong, ini nggak bagus, binary ini penipu. Semua yang nggak bagus-bagus, yang nggak enak dibilang kepada kita supaya kita nggak join company yang binary ataupun pergi tengok perusahaan lain. Tapi saya pelik, ya. Saya pelik masa itu kenapa orang ramai sangat mau pergi tengok Monavi. Presentasinya penuh. Baik dewan kecil, baik dewan yang besar, woi berdiri. Saya pelik. Apa yang menarik mereka ini ke sini? Jadi pun saya pergi intai, nggak ada orang jemput, saya pergi tengok. Begitu saya tengok Pak Sugih, saya duduk dalam bilik itu, saya nggak boleh tidur malam tu. Adakah ini apa yang betul sebetulnya ataupun ada yang saya nggak tahu lagi dalam dunia mainan multi level ini? Sebab beda sangat. Jadi disebabkan waktu itu saya muda, lagi sanggup ambil risiko, saya cakap kenapa tidak saya cuba? Sebab waktu tersebut saya punya keadaan memang saya membutuhkan keuangan. Financial saya sangat teruk. Jadi saya cakap kalau aku nggak cuba ini, aku nggak tahu. Jadi apa saya buat Pak Sugih? Saya cari income orang top earner dalam syarikat tersebut. Dia mensyahkan. Saya cakap tolong ajar saya gimana membuat binary ini dengan Monavi. Dia cakap kamu buat aja. Rekrut seramai mungkin.
Lepas tu saya tanya lagi. Dia cakap apa? Kamu buat aja. Jadi saya pun pening kepala, saya buat aja Pak Sugih. Saya pergi jumpa seramai orang dalam masa bulan pertama, 30 hari pertama saya rekrut lebih kurang 35 orang. 15 orang saya letakkan di sebelah kiri, lebih kurang 16 orang ke 17 orang di sebelah kanan. Dan saya, Pak Sugih harus tahu di tahun 2011 itu ilmu multi level saya sangat rendah. Saya nggak pernah ada pendapatan yang tinggi-tinggi, tapi saya buat disebabkan desperate, nggak duitnya sudah nggak ada. Nah, keretanya harus dibayar. Nah, jadi saya buat 15 orang sebelah kiri, 16 orang sebelah kanan. Dalam masa itu saya create momentum yang sangat besar. Dalam masa 3 bulan saya pergi diamond. Saya nggak sangka saya boleh pergi diamond nih. Oh. Orang yang pada mulanya tadi nggak mau acuh aja mau ngajar saya, dengan adanya saya di dalam tim dia terus melonjak ke black diamond. Saya jadi yang paling laju dalam Monavi seluruh dunia. Jadi apa yang saya cuba cerita dekat sini, okay, bila saya sudah ada ongkos sedikit, ada sudah penghasilannya, saya ambil duit itu, saya pergi belajar mau buat business network marketing secara profesional. Saya pergi kursus Eric Worre. Iya. Dalam seminar tersebut Eric Worre cakap tentang 90-day game plan. Dia cakap kalau kamu create momentum dalam bisnes, kamu kena buat ini 90-day game plan. Salah satu kriteria dia cakap 90-day game plan, you kena rekrut 10 ke 15 orang sebelah kiri, left, 10 ke 15 orang sebelah kanan dalam masa 30 hari pertama, dia cakap. Sebab apa? Sebab apa kena ada 10-15 orang itu? Sebab dalam ramai-ramai itu 3 ke 4 orang akan mati. 3 ke 4 orang akan masuk ICU. Matanya terkebil-kebil, cakap mau buat tapi nggak mau buat. Nampak macam sudah mati tapi hidup lagi. Ada ketiga ke 4 orang yang start mau menceburi bidang ini secara serius, tapi masih lagi belum tahu, tapi masih ikut kita, aktivitinya ada enrollmentnya. Dan akan ada 1 ke 2 orang superstar. Jadi kenapa kita mau buat cepat, dia cakap 10 ke 15 orang di sebelah kiri dan kanan ini, sebab kita mau jumpa secepat mungkin superstar kita ini. Jadi saya bila dia terangkan begitu di dalam seminar itu, saya terkejut sebab saya cakap, oh, inilah yang aku lakukan masa aku mula-mula itu hari yang saya nggak tahu apa-apa. Disebabkan desperate, saya letak 15 orang kiri, 15 orang kanan. Memang betul, ada seorang superstar di sebelah kiri, seorang superstar di sebelah kanan saya. Dan saya pergi diamond tu, volume dia majority disumbangkan oleh seorang 2 di sebelah kiri, seorang 2 di sebelah kanan. Baru saya faham tentang bagaimana mereka create momentum di dalam multi level ini. Jadi sejak itu saya gunakan formula yang sama aja, Pak. Setiap 6 bulan saya akan run saya punya 90-day game plan ini. Macam setiap di Asia ni sudah 3 tahun, saya sudah buat beberapa kali. 90 hari burst. 90 hari itu memang saya all out untuk new enrollment and bring in new leaders ke dalam kita punya bisnes. So, alhamdulillah sampai sekarang malah di Asia ini penghasilan dia paling lumayan, Pak. Disebabkan oleh combination marketing plan dan juga strategi yang saya guna pakai tadi. Iya. Jadi itu yang boleh saya kongsikan sedikit sebanyak bagaimana tahun pertama saya bukan mau bercerita tentang duit, tetapi kalau cerita tajuknya Show Me the Money ini tahun pertama dengan strategi yang saya tunjuk tadi, kalau di Malaysia dalam ringgit Malaysianya saya buat lebih kurang 1.3 juta ringgit Malaysia tahun yang pertama. Tahun kedua kurang sedikit, lebih kurang 1 juta lebih sedikit pada tahun yang kedua. Tahun yang ketiga ni insya-Allah dia naik balik. Iya, Pak. Jadi itu strateginya, Pak, yang saya guna pakai dan saya duplikasi kepada keseluruhan pasukan dan nampak strategi itu dia jadi. Especially kalau kita yang ada leader, yang ada pasukan, kalau kita guna pakai tim ini memang luar biasa. Mungkin Pak Sugih lagi arif branding dengan saya di situ.
Iya. Iya Pak Aladin, Pak Dizami. Jadi saya baru bisa menangkap ini tentang 8 jenis bonus yang saya harus perhatikan masalah fast money, kemudian positif, ya, pasif ya, kemudian Ya, residual. 3 hal ini memang menjadi hal yang penting. ya betul. Sementara 8 jenis bonus itu saya sudah memperhatikan. Nah, ini memang menjadi bekal buat saya, karena kalau Pak Lizami perhatikan, mulai hari ini tadi pagi saya beli 1 buku ini, Pak. Buka betul, Pak. Nggak nampak. Pak Sugi punya kameranya Ya, nggak nampak tuh. ini 1 buku saya beli, tebalnya sangat tebal, dan kemudian saya mulai tulis untuk buku ini. Pak Sugi Bisa gambarnya kelihatan nggak Pak. nampak. Kameranya ditutup. Pak Sugi kena on Hidup kameranya, Pak kameranya, Sugi. Pak. Oh, kameranya. Ya, Ah, kamera Oh Bapak iya, terkunci. Ya. ini. Oke, sudah Ya, nampak. ini. Lagi Terkunci, tutup Sudah, dulu. nampak? terkunci. Nampak? Ah, Sekali lagi, Pak. Nah, Ah, itu dia. Ya. jadi saya beli buku ini, Pak, tadi pagi. Saya beli Oh, buku ya ini. nampak. Nah, buku ini saya beli, kemudian saya mulai tulis ini. Ini, Pak. Alhamdulillah, redox signaling molecules. Ya, karena banyak yang saya harus perhatikan. Kemudian saya mulai bercakap dengan Pak Lizaimi, Pak Aladin. Nah, saya tulis di sini pertemuan ini. Ya, Jadi alhamdulillah. hari ini tadi saya sudah melihat ada 8 jenis bonus ya, dimulai dari fast start, kemudian pasif, kemudian residual. Ya. Nah, pemahaman secara gradual ini buat saya penting, Pak. Penting. Ya. Dan tentunya seperti hidup di dalam satu perumahan atau satu komplek, pertama-tama supaya saya bisa menguasai keadaan, saya harus menjadi pengawal keselamatan, Pak. Ya. Jadi pengawal keselamatan itu adalah satpam. Jadi saya mau tahu daerah saya, maka saya harus jadi satpam dulu. Saya perhatikan. Nah, sebagai satpam saya harus tahu marketing plan, ya, scientific product knowledge juga saya perhatikan gitu. Sehingga dengan demikian saya bisa betul-betul belajar. Tinggal nanti saya pasti akan ke Malaysia karena saya mau tahu di mana Pak Lizaimi duduk gitu loh, Pak. Boleh. Bisa. Karena itu penting buat saya. Mm-mm. Network adalah sentuhan pribadi atau personal touch, Pak. Insya Kalau Allah. saya ke Pekanbaru, nggak mungkin saya ke hotel, saya pasti ke rumah Pak Aladin. Karena itu Ya, adalah rumah saya juga, gitu, tempat saya berkarya. insya Saya Allah. rasa seperti itu, Pak. Iya. Iya. Jadi saya harus bertahap mendapatkan pemahaman ini Mm-mm. supaya saya bisa memahami. Karena pemahaman ini bisa bertambah dengan pendapatan gitu. Iya. Betul, setuju. Gitu Pak Aladin. Jadi, Jadi ya, memang beliau ini biasanya apapun ditulis tuh, Sifu. Ya, kami dulu belajar setiap orang masuk itu ada grand design. Jadi kita ya seperti tadilah game plan ya. Kalau Pak Sugih bilang tuh grand design ya. Nah, nanti memang satu lagi Pak, setelah Bapak gabung, nanti saya atau kalau perlu si Zaini juga akan bimbing Bapak untuk menguasai virtual office-nya Pak. Mm-mm. Nah, banyak teman-teman nggak mau maju-maju, kadang dia nggak ngerti melihat virtual office. Nah, selama saya bernetwork Pak, inilah virtual office yang luar biasa Pak. Semuanya ada di situ. Nah, itu. Luar biasa. Iya. Jadi nanti begitu Bapak join, saya akan pandu Bapak untuk menguasai virtual office-nya, Pak. Memang ini di dalam banyak dari yang terangkan Sifu tadi banyak. Nah, bagaimana mengimplikasikan teori marketing plan tadi di dalam di dalam virtual office, Pak? Di mana mau dipantau tuh? Di mana tadi kejadiannya? Nah, itu nanti terintegrasi dia, Pak Sugi. Ya, lebih mudah paham. Iya. Ya, terintegrasi Iya, dia. iya. Nah, jadi tadi sebelum ditutup saya boleh bicara lagi ya Pak Lizami ya. Boleh.
Tadi saya barusan saja bicara dengan Pak Aladin melalui telepon. Melalui telepon tadi saya bicara sama Pak Aladin. Ya. Karena saya memang dibentuk oleh sebuah pemahaman dari buku karangannya Socrates yaitu Phaidon. Tadi saya baru ngomong sama Pak Aladin. Nah, Phaidon itu adalah soal kejiwaan gitu. Jadi kan ini ada penonton, Pak. Ada penonton, kemudian ada panggung, ada di balik panggung, baru ada sang khalik, ada 4 hal. Jadi saya sekarang posisinya adalah sebagai penonton, Pak. Dia di balik panggung, karena Pak Lizaimi sudah masuk menjadi dalam kategori dalang, Pak. Kalau yang di atas panggung itu masih wayang, Pak. Masih wayang, Pak. Dia aktor memang, tapi dia wayang. Nah, Pak Lizaimi ini sudah masuk dalam dalang atau orang yang memainkan wayang, yaitu seorang leader, seorang pemimpin gitu. Makanya tadi Pak Aladin sebut Sifu ya. Ya. Kalau di Ibrani itu disebut Rabi. Nah, di atas orang yang di balik panggung itu sang khalik, Pak. Memang hanya ada 4, Pak. Nah, yang keempat ini, sang khalik ini nggak usah disebut-sebut karena dia paling tertinggi gitu. Jadi sekarang ini saatnya saya sedang belajar sebagai penonton gitu. Ya. Nah, penonton juga bekerja. Sebelum dia menjadi penonton, dia dari rumah persiapan, saya beli buku, saya memperhatikan, saya mempertimbangkan. Nah, sebagai aktor di atas panggung, dia sudah banyak persiapan dan dia harus memberikan yang terbaik. Kalau dia tidak memberikan yang terbaik, kelihatan, Pak, kelihatan. Nah, yang ketiga, sebagai orang yang di balik panggung kayak Pak Lizaimi, ya, kalau tidak berbuat sesuatu, tidak ada karya, tidak ada sesuatu di atas panggung. Itu nggak ada. Makanya saya tertarik juga Pak Aladin bilang hari Senin ini, hari Selasa itu, dan sampai hari Jumat. Itu adalah pekerjaan orang di balik panggung. Nah, di atas itu ya udah sang khalik gitu, pertanggung jawab kita. Karena Pak Lizaimi sebagai dalang itu adalah pengajar, Pak. Pengajar. Ya, terima kasih Pak Sugih atas remark tersebut. InsyaAllah kita appreciate apa feedback yang Pak Sugih bagi dengan kita. So kalau Pak Sugih perlukan lagi more information, kita bisa aja untuk buat Zoom ataupun berjumpa nanti kalau Pak Sugih ada masa untuk ke Malaysia, dan InsyaAllah jemput ke rumah saya. InsyaAllah kita berbicara supaya dapat clarity, sebab saya tahu Pak Sugih memang orangnya yang agak unik. Dalam melakukan keputusan nggak boleh kita ada banyak yang dipertimbangkan oleh Pak Sugih. Jadi saya faham situasi tersebut. So selagi Pak Sugih mahu kan apa saja bentuk informasi, jadi kita akan cuba bantu untuk bagikan informasi tersebut, InsyaAllah. Baik, terima kasih Pak. Saya mengucapkan terima kasih. Supaya kasih. Direct aja Pak, kalau perlukan apa-apa saja bentuk informasinya di direct aja Pak, jangan di sama ada saya ataupun Pak Aladin ataupun Pak Sam. Baik. Kalau memang sudah ada izin seperti itu, saya akan lakukan, tetapi tetap saya menghormati orang yang memberikan fasilitas ini kepada saya. Ya, saya terima kasih Pak. Jangan protokol sangat ya Pak. Enggak, bila masa aja kalau mau di call. Kalau masa itu kalau saya nggak angkat, saya mungkin akan call balik semula ataupun WhatsApp.